Ya, pemirsa, kita lanjutkan pembicaraan obrolan kita dalam program dialog khusus. Kali ini Pak Kadis, Pak Win, sebagai Kepala Dinas Olahraga, ya kan? Coba Pak diberikan suatu gambaran sedikit saja tentang olahraga dan prestasi yang dicapai oleh Kabupaten Kota Waringin Timur. Silakan. Ya, terima kasih. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 mengenai struktur organisasi dan fungsi peran Dinas Pemuda dan Olahraga, maka Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati Kota Timur dalam kegiatan pembinaan, kepemudaan, dan keolahragaan. Apabila dipertanyakan masalah kegiatan olahraga, maka di tahun-tahun ini pembinaan olahraga dan prestasi olahraga kita sudah luar biasa, Bapak-Bapak. Ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan support juga dari Bapak Bupati Kota Waringin Timur yang begitu perhatian dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pelatihan olahraga. Ya, jadi gitu. Jadi di tahun 2022, tahun 2023 saat kami juga pertama kali baru ada di Dinas Pemuda dan Olahraga, dari fasilitas-fasilitas olahraga sudah banyak yang kita bangun. Kemudian ini juga membangkitkan semangat untuk generasi muda untuk memanfaatkan fasilitas olahraga tersebut. Dan ini juga luar biasa kebangkitan olahraga, apalagi pada saat pelaksanaan Poprov ke-12 kemarin. Ini banyak warga kita, banyak generasi muda kita yang memanfaatkan venue-venue olahraga kita, ya kan, untuk menggunakan fasilitas olahraga tersebut. Nah, yang membanggakan, kita dari Kabupaten Kotim kemarin sudah lolos atlet balap sepeda kita satu orang untuk mengikuti PON. Nah, ini juga luar biasa ini, ya. Sepeda sudah lolos kita untuk mengikuti PON tahun 2024 nanti. Kemudian di Pekan Olahraga Provinsi kemarin kita luar biasa juga menjadi juara umum. Nah, ini juga berkat partisipasi semua cabang olahraga. Jadi di semua cabang olahraga saya perhatikan sudah bergerak semua. Nah, ini juga tidak lepas juga dari kerjasama dan bantuan sinergis dari Dispora dan juga KONI Kabupaten Kota Timur. Karena tanpa kerjasama, tanpa sinergis Dispora dengan KONI Kabupaten Kota Timur, sulit kita untuk mengembangkan pembinaan olahraga yang ada di Kabupaten Kota Timur. Namun berkat sinergis ini yang luar biasa sehingga kita bisa membangkitkan animo masyarakat dan juga untuk cabang-cabang olahraga lainnya untuk sama-sama berprestasi. Nah yang ini sekarang kita juga sudah memberangkatkan cabur drum band untuk mengikuti seleksi Prapon di Jogja. Nah, tanggal 31 ini mereka berangkat ke Jogja dan kami yakin dari cabur drum band ini juga bisa membawakan sesuatu yang bagus, yang berarti bagi Kabupaten Kota Timur. Dan harapan kami semua cabur-cabur yang ada di Kabupaten Kotim ini bisa bersama-sama berpacu, ya, mengembangkan kegiatan olahraganya agar bisa meraih prestasi yang tertinggi. Demikian juga ada beberapa cabang olahraga yang kita kirim untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar yang dilaksanakan di Palembang. Yang mudah-mudahan harapan kami beberapa cabang olahraga yang dari Kotim ini bisa membawa nama baik Kalimantan Tengah dan juga ke Kabupaten Kota Timur. Nah ini jadi luar biasa perkembangan olahraga. Saat sekarang ini aja banyak warga masyarakat yang mendaftar ke Dispora untuk memanfaatkan atau menjadi member fasilitas olahraga, baik itu bulu tangkis, tenis, dan lain-lainnya. Nah ini juga dampak daripada Poprov selain segi ekonomi juga dari segi animo masyarakat untuk berolahraga juga semakin tinggi. Nah kami dari Dispora berharap ini menjadi suatu yang membanggakan kita, membahagiakan kita, sehingga kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di Kotim ini bersama-sama bisa berkembang. Jadi artinya pemirsa tadi sudah mendapatkan suatu penjelasan yang cukup jelas. Intinya bahwa Bapak Bupati betul-betul konsentrasi khusus untuk pemuda-pemuda Kabupaten Kota Waringin Timur di dalam hal menunjukkan prestasi olahraga. Nah,
itu. Tinggal sekarang bagaimana kita sebagai masyarakat untuk menerimanya, khususnya di bidang-bidang cabang-cabang olahraga. Saya lihat sekarang juga mulai berdiri, dibangun, ya kan, fasilitas olahraga, ya, betul. baik itu oleh pemerintah daerah ataupun oleh pihak perorangan. Iya, betul, Ya. betul. Ini memang menandakan bahwa olahraga ini di Kabupaten Kota Waringin Timur ya mempunyai suatu potensi untuk kedepannya. Betul, Pak, betul, ya kan? betul, betul. Lapangan futsal sudah ada, bulu tangkis dan Hampir sebagainya. semua cabur ada, betul. Iya. Nah, memang hal lain ada yang kurang. Iya, gitu betul. kan. Kita akui Mungkin juga. Renang. Iya, itu renang memang betul ada. betul. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti ada investor yang membangun Betul, kolam renang. betul. Ya, itu, Pak. Jadi harapan Pak. kita untuk renang, memang kita untuk venue-nya, Iya. untuk lokasinya renang sudah kita siapkan. Siapkan. Itu di belakang poli indoor. Sudah kita siapkan. Sudah siapkan, Namun ya. karena renang ini membutuhkan dana yang luar biasa, maka kita menginginkan ada bantuan paling tidak dari Kemenpora ya, untuk bisa memberikan dana hibah atau dana kegiatan-kegiatan untuk pembangunan kolam renang ini. Iya. Karena untuk standar nasional kolam renang ini minimal panjangnya 50 meter. 50 meter. Sementara yang ada di Sampit ini rata-rata 25 meter, Pak. Iya. Dan itu belum bisa memenuhi standar. Nah, tapi untuk latihan-latihan lokal, penang-penang lokal bisa saja. Bisa. Nah, namun untuk yang bisa standar, paling tidak standar nasional, kita masih belum. Namun tanah sudah kita siapkan. Nah, mudah-mudahan dengan bantuan kerjasama semua pihak, kami akan mencoba agar kolam renang ini betul-betul bisa hadir di Kota Sampit. Tidak hanya renang saja, tapi juga loncat indahnya dan lain-lain, Pak. Yaitu jadi untuk renang ini ada perubahan nama. Mereka bukan renang lagi, namun organisasinya Akuistik Indonesia. Nah, ini perubahan nama. Seni lagi nanti. Iya, jadi dulu kan Persatuan Renang Seluruh Indonesia, sekarang ini Akuistik Indonesia. Menyesuaikan dengan tingkat dunianya. Ya, Nah, mudah-mudahan khususnya untuk Pak Menteri ataupun jajaran Menteri, ya kan, ini yang diharapkan dari sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Mungkin memang di Kabupaten Kota Waringin Timur banyak sungai, ya kan? Tapi belum ada fasilitas kolam renang. Itu yang perlu diperhatikan, khususnya untuk Pak Menteri, ya. Mudah-mudahan nanti bisa hadir di Kota Sampit untuk melihat hal tersebut. Tanah sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, nah tinggal untuk bangunnya. Oke, untuk selanjutnya, Pak, keterkaitan gambaran seperti tadi, prestasi sudah, terus mungkin kalau kita kaitkan, Pak, ya kan, dengan permennya. Nah, ini permennya Pak Menteri ini, Pak, ya, nomor 2, ya kan, tahun 2023 baru saja, Pak. Ya. Kan? Memang di situ menghendaki olahraga itu dari awal, Pak. Ya, betul. Harus dibina, karena olahraga itu tidak bisa hari ini pengen juara, latihan juara. Betul, Tidak bisa. betul, Ya kan? Pak, betul. Dari awal, Betul, Pak. ya kan, perlahan-lahan akhirnya mendapatkan suatu prestasi. Lahirnya permen ini juga dilandasi oleh ataupun diilhami dengan adanya saling saling ngambil pemain-pemain dari luar, gitu kan. Dia tidak mau membina tapi tinggal ngambil dan sebagainya. Ya kan, salah satu kalau tidak salah pemain voli dari Kabupaten Kota Waringin Sampit yang perempuan itu sudah ke tingkat nasional. Betul. Gitu kan, Pak. Ah, gitu kan. Padahal dibina kita di sini, Iya, kan. betul. Nah, itu mungkin kira-kira rumusan apa sih, Pak, pemerintah daerah dalam hal untuk menanggapi hal tersebut, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang permen ini baru, kami juga masih mempelajarinya. Namun kami bisa mengambil intisari dari terbitnya permen tersebut. Bagaimanapun juga, olahraga ini tidak bisa kita mencetak suatu atlet itu ujuk-ujuk bahasanya. Ya, tiba-tiba nggak bisa. Harus dimulai dari perencanaannya. Ya, nah untuk itu kami di Spora Kabupaten Kota Timur, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, pemirsa, akan menyusun sebuah desain besar olahraga daerah di BOD, yang mana ini adalah pengaplikasian dari DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Kemenpora sudah memberikan rumusan mengenai desain besar olahraga nasional. Kemudian rumusan ini akan kita wujudkan di daerah masing-masing dalam bentuk desain besar olahraga daerah.
Nah, di desain besar olahraga daerah inilah kami akan mencoba merancang Ya. dan kami juga akan melibatkan konsultan perencanaan dan lain-lain untuk merancang kegiatan-kegiatan olahraga sejak usia dini. Kemudian mau diapakan atlet ini, kemudian bagaimana pembinaannya, bagaimana pengawasannya, sehingga atlet-atlet kita yang dibesarkan oleh kita, dibiayai oleh kita, tidak begitu saja mengikuti daerah lain. Nah, ini yang kita sayangkan. Nah, ini jadi bahan bagi kita untuk koreksi bagi kita. Mengapa ini terjadi? Karena kami yakin dan percaya bagaimanapun juga seorang atlet mereka menginginkan penghidupan yang layak, ingin suatu penghargaan atas prestasi yang mereka terima atau mereka berikan kepada kita. Nah, ini yang harus kita betul-betul kita buatkan perencanaannya, sehingga atlet-atlet yang memang kita bina, yang punya prestasi, itu betul-betul kita perhatikan. Jadi kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga sudah memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih berprestasi. Jadi selama Pak Halikin jadi Bupati Koten Timur, kita sudah 2 tahun berturut-turut sudah memberikan penghargaan ya kepada atlet-atlet daerah maupun pelatih-pelatih yang punya prestasi, Pak. Nah, ini kami akan teruskan itu, karena bagaimanapun juga penghargaan-penghargaan ini harus kita berikan kepada mereka sebagai wujud terima kasih kita kepada atlet-atlet dan pelatih yang sudah memberikan kontribusi ke Kota Waringin Timur. Nah, ini yang salah satu yang kami rancang untuk bagaimana agar atlet-atlet ini bisa kita raih, kita jaga, kita berikan penghargaan. Nah, kalau di pusat atlet-atlet berprestasi ini diangkat jadi ASN misalnya, jadi PNS. Nah, nanti di daerah-daerah juga mungkin ada hal-hal tertentu yang harus kita pikirkan ke mereka ini demi masa depan mereka. Ya kan, kalau memang kita tidak bisa mengangkat mereka jadi ASN atau apapun itu, paling tidak ada kegiatan-kegiatan atau program yang bisa memberikan penghidupan yang layak bagi atlet kita. Nah, ini sedang kami susun, Pak, sehingga pada saat nanti di desain besar olahraga daerah itu semua ada. Semua cabang olahraga yang ada di Kabupaten Kotim akan kita coba desain. Kalau di BON itu desain besar olahraga nasional itu hanya 14 cabang olahraga saja. Nah, jadi di desain besar olahraga daerah ini kita akan merangkul memang selain 14 yang utama untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, di desain besar olahraga daerah ini kami coba akan merangkul cabang-cabang olahraga yang masih berkembang. Nah, jadi tidak hanya 14 saja, namun cabang olahraga yang berkembang juga mau kita rangkul untuk kita bersama-sama menyusun desainnya. Sehingga kalau sudah ada desain ini, kita tahu mau kemana olahraga kita yang akan datang, mau diapakan atlet kita yang akan datang, bagaimana pelatih-pelatih kita yang akan datang. Nah, ini sudah kami akan usulkan, Pak, yang mudah-mudahan di 2024 nanti desain olahraga daerah ini sudah bisa tersusun, Pak. Nah, itu harapan kami, karena ini ibaratnya ini visi kita, visi kita ke depan, bagaimana membawa olahraga Kotim ini ke depannya. Nah, untuk menjalankan visi itu kan perlu ada kegiatan-kegiatan yang berupa misi-misi. Nah, ini yang kami akan tarik ke masing-masing cabang olahraga, sehingga desain besar olahraga daerah ini betul-betul bisa terwujud. Iya. Berarti hampir senafas dan senada dengan Permen nomor 2 itu. Betul. Itu berarti artinya sudah mulai dilaksanakan, apalagi akan mengusung desain yang betul-betul ke depannya itu. Betul, Pak. Ya kan, akan lebih baik dari yang ada sekarang. Betul. Ya, mudah-mudahan kami doakan mudah-mudahan cepat bisa terlaksana. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ini mohon dukungan kita semua, Pak. Ya, dan ketenangan seorang atlet atau seorang ragawan itu akan lebih tenang lagi. Betul, Pak. Ya kan? Betul. Dia bisa meningkatkan prestasinya, betul. Ya kan? Karena olahragawan yang sudah tua-tua itu sebetulnya ataupun luar negeri mengamati bahwa Indonesia itu sebetulnya mampu menyiapkan olahragawan yang sama dengan standar nasional. Betul. Nah, mungkin rupa-rupanya dari bawah harus kita. Iya. Pemirsa, untuk selanjutnya ini sedikit, Pak, ya, kita tentang ngobrolan tentang apa sih kira-kira yang menjadi momok permasalahan yang sulit untuk dilaksanakan ataupun ditembus, ya kan, di Kabupaten Kota Waringin itu
keterkaitannya dengan kegiatan olahraga. Apa kira-kira Pak yang jadi Iya. permasalahan? Memang kalau secara permasalahan pasti semua kegiatan-kegiatan apapun pasti ada selalu permasalahannya. Nah, kita akui itu. Termasuk juga untuk kegiatan-kegiatan olahraga juga itu ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan yang kami amati adalah kurangnya kita venue-venue olahraga kita. Sementara venue ini sangat diperlukan untuk masing-masing cabang olahraga untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan. Nah, ini juga masuk hambatan. Jadi harapan kami, mimpi Kabupaten Kotti, mimpi Dispora dan juga mungkin mimpi warga kita. Mudah-mudahan suatu saat betul-betul ada sport center kita. Nah, saat ini tanahnya sudah kami siapkan, Pemda siapkan di kilometer 5,5 seluas 60 hektar itu. Ada tanahnya itu, sudah ada tanahnya di situ. Nah, harapan kita ini bisa betul-betul terbangun, Pak, untuk sport centernya. Semua apapun kegiatan-kegiatan olahraga ada di sana. Nah, ini salah satu permasalahan kita, kurangnya venue-venue ini. Sehingga ada beberapa cabang olahraga yang tidak bisa melakukan kegiatan latihan dan lain-lainnya karena keterbatasan venue. Nah, ini salah satu juga tantangan. Yang kedua juga jarangnya pertandingan-pertandingan. Ya, karena bagaimanapun juga seorang atlet mereka latihan kalau tidak ada pertandingan juga tidak akan melihat hasil dari pertandingan itu, maka nggak akan bisa melihat seberapa jauh hasil latihan itu. Betul. Gitu. Kalau tidak ada pertandingan. Nah, pertandingan ini salah satu juga yang kami amati dari masing-masing cabang olahraga kurang itu. Ya, kurang untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertandingan-pertandingan untuk masing-masing cabur, Pak. Sambil mengevaluasi gitu Pak. Ya, ini iya. berhasil nggak kita nih, pembinaan kita, pelatihan kita, itu dibuktikan pada saat pertandingan. Tapi kalau tanpa ada pertandingan, kadang-kadang atlet itu bisa bosan. Nah, itu. Baik itu pertandingan lokal, ataupun pertandingan untuk provinsi, dan lain-lain, Pak. Nah, ini juga, kami merasa juga agak kurang, sehingga atlet-atlet kita kurang bisa melihat, mengevaluasi hasil latihannya selama ini. Nah, itu Pak beberapa yang tantangan kita yang bisa, dan harapan kami mudah-mudahan suatu saat di pembinaan olahraga ini bisa dibantu oleh pihak-pihak swasta, Pak. Kami maunya gitu. Jadi harapan kami suatu saat mudah-mudahan dunia usaha kita, swasta, perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Kotim ini bisa menjadi ibu angkatnya dari setiap cabang olahraga. Nah, misalnya gitu. Cabang olahraga, ibu angkatnya siapa? Nah, itu Pak, ini juga ini salah satu untuk menjaga agar olahraga itu bisa terus berkembang. Karena pun juga dana Pemda terbatas. Dana Pemda terbatas. Pemerintah daerah tidak hanya memikirkan dunia olahraga, karena banyak lagi hal-hal lain yang dipikirkan pemerintah. Bidang-bidang itu. Jadi, untuk itu kalau bisa bagaimanapun dunia usaha kita libatkan sebagai ibu angkat, sehingga dari masing-masing cabang olahraga ini ada ibu angkatnya. Jadi ini bagian dari CSR-nya perusahaan. Nah, itu Pak. Jadi kalau ini betul-betul bisa terwujud, saya pikir keterbatasan dana, keterbatasan apapun itu bisa diselesaikan melalui CSR swasta yang ada di sini, baik perusahaan, mau perbankan, dan apapun itu. Ini bagian dari CSR mereka. Nah, ini Pak harapan kami. Hambatan-hambatan itu bisa akan diselesaikan. Nah, mudah-mudahan ke depannya ini bisa kita libatkan semua, Pak. Baik. Jadi pemirsa, itu tadi telah kita dengar hambatan atau permasalahan, dan juga ada suatu harapan. Ya kan? Harapannya khususnya untuk pengusaha-pengusaha bisa menjadi ibu asuh atau bapak asuh daripada cabang-cabang olahraga. Betul Pak. Akhirnya cabang-cabang olahraga itu akan bisa dibina dari awal hingga akhir dan prestasi ujung-ujungnya. Tapi ini ada hal, Pak. Sampai ini olahraga itu kok yang dipikirkan hanya orang perkotaan saja, orang yang pinggiran kurang. Gimana Pak itu? Jawaban Pak, penjelasannya. Ya, betul. Nah, kami selama jadi Dinas Pemuda dan Olahraga, sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga baru 2 tahun, kami merasakan bahwa kita tidak bisa fokus di perkotaan saja. Karena justru ada atlet-atlet terpendam,
mutiara terpendam yang ada di di pedesaan. Nah, ini harus dilihat, harus dilirik. Nah, sejak kami hadir ini, kami mencoba Pak untuk semua fasilitas olahraga di kecamatan kami data. Kemudian dari pendataan ini kami menginginkan agar masing-masing desa paling tidak bisa juga membantu membangun fasilitas olahraga. Kalau itu dimungkinkan melalui alokasi dana desa, ayo mari dibangun. Nah, karena tanpa fasilitas olahraga yang dibantu oleh aparat desa, kita akan susah. Nah, kemudian itu selain bantuan-bantuan itu yang dari desa. Kemudian di perusahaan-perusahaan kan ada juga di pedesaan Jadi ini juga bisa dibantu. Kemudian dari itu kami minta kegiatan-kegiatan pelatihan, kegiatan pertandingan itu bisa dimulai dari kecamatan dulu. Kan setiap kecamatan tuh memiliki desa-desa. Dari tiap desa kan memiliki atlet-atletnya untuk apapun itu. Justru ini adalah untuk kita menggali atlet alam yang terpendam di tiap desa. Nah, setelah dari desa sudah punya atletnya, lalu dilaksanakanlah di pertandingan tingkat kecamatan, baik itu bersifat multi event ataupun kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di kecamatan. Kemudian dari setiap itu, maka di tingkat kabupaten, setiap cabur pun bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lombanya. Itu apakah dalam bentuk multi event seperti pekan olahraga daerah ataupun khusus untuk cabur masing-masing dengan memanggil setiap kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kotim. Ada 17 kecamatan yang Kabupaten Kotim. Kalau setiap kecamatan mengikuti berapa cabur saja dalam setahun yang kita pertandingan, saya pikir pasti kita dapat itu. Kita dapatkan sebuah atlet yang betul-betul terpendam selama ini. Karena kita masih di perkotaan fasilitasnya lebih lengkap. Nah, bagaimana di pedesaan pun paling tidak bisa mendekatilah kelengkapan venue-nya itu seperti di kabupaten. Nah, untuk itu bisa dibantu oleh mungkin alokasi dana desa atau pihak apapun yang ada di desa, Pak. Nah, itu tadi pemirsa sudah diberikan suatu penjelasan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Akhirnya saya kok punya ide cari aja pekan olahraga kecamatan mana gitu kan. Betul, pekan olahraga kecamatan mana, nanti baru pekan olahraga kabupaten. Betul. Jadi ada peningkatan untuk dari bawah sampai ke itu akan mungkin bisa terjadi. Betul, Pak. Nah, itu. Ini mungkin pemuda-pemudanya ataupun penggerak-penggerak olahraga di kecamatan bisa dimulai. Entah itu 3 bulan sekali dilaksanakan atau periode berapa, yakin nanti akan tumbuh bibit-bibit olahragawan atau atlet-atlet dari desa ini, dan mereka akan menjadikan bibit yang mungkin lebih baik lebih bagus gitu kan. Mungkin pemirsa, sebelum kita lanjut lagi pembicaraannya, kali ini kita ada yang akan lewat berikut ini. Sampai jumpa untuk berikutnya.